Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hari ini kita akan ke inti daripada KMB, yaitu bagaimana kita membuat asuhan keperawatan. Nah, ini menjadi hal yang kadang-kadang susah, kadang-kadang gampang bagi perawat ya. Karena menurut saya mungkin yang susah dalam asuhan keperawatan itu bagaimana kita menentukan permasalahan. Nah, besok Bapak-bapak, Ibu-ibu ketika lulus menjadi nurse seperti itu, maka punya satu tanggung jawab yang berbeda daripada eh, vokasi, yaitu bagaimana jenengan bisa menentukan apa yang harus dikerjakan. Jadi tidak hanya berdasarkan instruksi, tapi jenengan bisa menentukan berdasarkan pertimbangan ilmiah. Nah, inilah gunanya membuat ASKEP. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ASKEP, sistem endokrin. Yang kita bahas adalah penyakit DM. Nanti kita akan lihat kasusnya di sini, terus bagaimana memprioritaskan masalah. Setelah memprioritaskan masalah, bagaimana kita memprioritaskan tindakan yang akan kita lakukan atau intervensi atau implementasinya, seperti itu. Oke, kita mulai saja ya. Next. Oke, ini kasusnya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau kita lihat kasusnya, biasanya soal seperti ini muncul di soal ujian kompetensi untuk nurse, seperti itu ya. Jadi tapi tidak sebanyak ini, nurse hanya maksimal 5 baris. Kalau ini saya tambahi supaya biar kompleks permasalahan, biar datanya lengkap, seperti itu. Tuan Y 50 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan keluhan lemas. Pada saat pemeriksaan, beliau mengatakan selalu lelah, tidak bisa melakukan ADL secara mandiri, kamar mandi dibantu, seperti itu. Tuan Y juga mengatakan BAK 10 kali sehari, selalu merasa haus, minum air 11 gelas per hari. Setelah dilakukan pengajian, TTV-nya 140/90 ml Hg, nadinya 110 kali per menit, turgornya menurun, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, konjungtiva anemis, kapilari refill time atau CRT-nya lebih dari 3 detik. Gula darah puasa 250 mg per dl. Akral dingin, TNY mengeluh susah tidur dan gatal-gatal. Saat pemeriksaan kekuatan otot, pasien hanya bisa mengangkat kaki sebentar saja, kedua tangan pasien bisa mengangkat dan menahan gravitasi, tapi tidak kuat menahan beban. Ini permasalahannya. Kemudian kita dari kasus ini, kita nantinya akan memilih dari kasus ini kita buat analisa dulu. Analisa ini untuk menentukan diagnosa. Bagaimana cara menganalisanya adalah kita dasarnya adalah dengan SDKI atau standar diagnosa keperawatan Indonesia. Jadi dasarnya itu. Kita Indonesia sekarang seragamkan, tidak memakai NIK dan NOK lagi, tapi kita pakai SDKI, SLKI gitu ya. Jadi kita sepakat untuk menggunakan itu. Sekarang digunakan di rumah sakit juga seperti itu. Oke, sekarang kita analisa. Dari kasus ini masuk masalah yang mana? Nah, kemudian kita lihat di sini. Bapak, kita mulai pilih masalahnya. Kita pilah masalahnya. Yang pertama, Tuan Y 50 tahun dirawat di bangsal mengeluh lemas. Pada pemeriksaan beliau mengatakan merasa lelah. Merasa lelah berarti kita sudah kita pikirkan bahwasanya itu mungkin ada masalah, kalau enggak gangguan mobilitas fisik ya intoleransi aktivitas, betul ya. Jadi antara dua ini kita pilih yang mana? Kalau gangguan mobilitas fisik Bapak Ibu itu ada hal yang mengganggu pergerakan. Contoh misalnya tangannya patah, akhirnya dia tidak bisa menggerakkan tangannya karena kalau menggerakkan sakit. Atau luka bakar sehingga tangannya struktur, mau dibuka tangannya seperti ini tidak bisa karena lengket. Itu namanya gangguan mobilitas fisik Bapak Ibu. Tapi kalau masalahnya dengan sirkulasi darah, masalahnya dengan metabolisme, itu merujuknya ke intoleransi aktivitas. Oke, jadi kita pasang mindset kita intoleransi aktivitas. Apa sih tanda-tanda dari intoleransi aktivitas? Kita melihat ada merasa lelah. Yang saya tandai merah, ada merasa lelah. Ada ADL-nya mandiri. ADL tidak mandiri, tidak bisa melakukan ADL sendiri. Ke kamar mandinya dibantu. Tekanan darahnya serat naik, biasanya naik sampai 20%.
itu 140/90. Nadinya juga meningkat. Ini adalah tanda-tanda dari intoleransi aktivitas. Konjungtivanya anemis. Itu tanda-tanda dari intoleransi aktivitas. Dari kasus ini, coba kita pilih lagi. Kita pilih lagi, kira-kira masalahnya apa lagi? Muncullah di sini kelihatannya ada masalah dengan haus. Nah, kalau ada haus, kita pikirannya langsung berarti volume cairan tidak adekuat ya. Kalau bahasanya di SDKI adalah hipovolemi. Jadi kita sepakat menggunakan diagnosanya nanti hipovolemi. Jadi hipovolemi, tandanya hipovolemi apa? Kita lihat. Lelah itu merupakan tanda dari hipovolemi. Saya kasih tanda biru ini. Lelah. Terus kemudian merasa haus. Minum air 11 gelas per hari. Tekanan darahnya juga meningkat. Nadinya juga meningkat pada hipovolemi. Tapi lemah. Turgornya juga menurun. Seperti itu merupakan tanda-tanda dari hipovolemi. Jadi ketemu dua masalah nih. Sudah kita kelompokkan, ada intoleransi aktivitas, ada hipovolemi. Kita cek lagi. Kalau kita lihat ada masalah pada sistem CRT-nya tinggi, akralnya dingin, mungkin saja di sini kita pikirkan bahwasanya ini adalah perfusi perifer tidak efektif. Betul enggak? Ya, perfusi perifer tidak efektif, kita pilih masalahnya. Yang ungu-ungu ini merupakan tanda dari perfusi perifer tidak aktif. Ada nadinya lemah, ada turgornya menurun, ada konjungtiva anemis, ada CRT lebih dari 3 detik, gula darah puasa 250, akral dingin. Ini merupakan tanda-tanda dari tanda-tanda dari perfusi perifer tidak efektif. Berarti kita ketemu 3 masalah dari satu kasus ini. Lanjut. Nah, kalau kita kelompokkan namanya ini adalah analisa data. Di analisa data ini ada beberapa hal nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kita buat ya. Ada data, ada etiologi, ada masalah keperawatan. Data itu merupakan data penunjang dari kasus tadi. Etiologi itu merupakan penyebabnya. Apa penyebabnya? Caranya gimana cari penyebabnya? Nah, di SDKI itu ada di bagian atas. Nanti kalau jenengan download aplikasi Nurse Diag di aplikasi, atau kalian beli buku jenengan beli buku SDKI, itu akan ada di atas itu namanya penyebab. Nah, ini adalah etiologinya. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi etiologinya apa, karena di buku itu sampun wonten nggih. Terus kemudian di sebelah kanan sendiri adalah baru kita memilih masalah keperawatannya. Jadi dari kasus ini kita bisa lihat bahwasanya data kita temukan tadi, kita kelompokkan. Kalau intoleransi aktivitas datanya tadi ada pasiennya lemas, ADL-nya tidak mandiri. Sini ya, ADL tidak mandiri, TD-nya segini, nadinya naik dengan lemah, konjungtiva anemis. Terus kemudian hipovolemia, penunjangnya apa? Pasien mengatakan lelah, selalu merasa haus. Minum 11 gelas per hari, TD 140, nadi 110, turgor menurun. Ini tanda dari hipovolemia. Penyebabnya apa? Kegagalan mekanisme regulasi. Regulasi apa? Regulasi tentunya metabolisme, regulasi bagaimana metabolisme glukosa ya. Karena insulin tidak bekerja dengan optimal atau malah tidak bekerja sama sekali. Terus kemudian ada perfusi perifer tidak efektif yang tadi kita sebutkan, bahwasanya di sini ada datanya ada 110, nadinya meningkat tapi lemah, turgornya menurun, suhunya dingin, konjungtiva anemis, CRT lebih dari 3 detik, gula darah puasanya tidak normal, akralnya dingin. Penyebabnya adalah hiperglikemi. Nah, ini penyebabnya adalah hiperglikemi. Terus kemudian masalah keperawatan adalah perfusi perifer tidak efektif. Nah, kemudian dari analisa data ini kita akan menentukan prioritas diagnosa. Mana yang peringkat 1, mana yang peringkat 2, mana yang peringkat 3. Kalau pada soal-soal UKOM, Bapak Ibu-ibu, memperingkatkannya gampang. Tinggal kita hitung aja datanya yang paling banyak yang mana. Kalau kita lihat di sini, data paling banyak itu muncul di perfusi perifer tidak efektif. Kenapa? Karena kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan di atas ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi paling banyak adalah hiperglikemia. Kalau soal-soal UKOM biasanya kita menentukannya seperti itu, gampangannya seperti itu. Kita menghitung dari datanya.
dari jumlah datanya. Tetapi pada kenyataan di lapangan kita bisa nanti menentukannya berdasarkan pertimbangan dari perawat, karena perawat nurse memiliki kewenangan untuk memprioritaskan masalah, memprioritaskan intervensi yang dilakukannya apa. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita prioritaskan, kita peringkatkan, dan ini adalah peringkatnya. Diagnosa keperawatannya ketemu 3 diagnosa Bapak Ibu. Yang pertama adalah perfusi perifer tidak efektif di peringkat pertama berhubungan dengan, kita harus kasih tanda ini ya, berhubungan dengan hiperglikemi ditandai dengan CRT-nya meningkat. CR tandai dengan ini boleh kita pilih salah satu aja Bapak Ibu. Jadi kita pilih salah satu, asal milih yang ada di data yang di atas tadi. Hipovolemia berhubungan dengan kegagalan mekanisme regulasi ditandai dengan turgornya menurun. Intoleransi aktivitas ini yang paling akhir karena datanya paling sedikit tadi. Dan kalau kita pertimbangan juga ini paling nggak penting daripada yang lainnya ya. Ketidakseimbangan metabolisme ditandai dengan ADL dibantu. Nah, ini adalah bahasa diagnosa keperawatan Bapak Ibu. Jadi diagnosa itu bahasanya harus ada datanya, data, etiologi, terus kemudian ada simptom. Ini data, etiologi, simptom. Data berhubungan dengan etiologi, etiologi ditandai dengan simptom. Nah, itu. Jadi ini adalah bahasa diagnosa. Kalau perfusi perifer, hipovolemia, intoleransi aktivitas gini saja itu namanya masalah keperawatan, bukan diagnosa keperawatan, nggih. Jadi ini adalah bahasa diagnosa keperawatan. Oke. Sekarang biar kita tidak lama-lama, dari masalah ini kita sudah ketahui Bapak Ibu sekalian bahwasanya kita akan menentukan intervensinya. Tapi nggak enak kalau saya mengerjakan sendiri. Jadi nanti di kelas Google Classroom jenengan akan muncul lembar Google Form yang jenengan isi diagnosa prioritas. Jadi mengerjakan lembar di Google Form nanti jenengan pilih intervensi prioritas di tiap diagnosa. Nanti saya kasih soal, terus nanti jenengan pilih intervensi prioritasnya di intoleransi aktivitas apa, di perfusi perifer tidak efektif apa, dan satunya lagi di hipovolemia apa. Jenengan pilih, tulis salah satu karena prioritas itu satu. Silakan ditulis nanti di Google Classroom-nya. Saya akan sampaikan lembar formnya. Kalau ada yang ditanyakan boleh nanti langsung bertanya di Google Form. Gitu nggih Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf agak cepet-cepet. Supaya apa? Karena kalau kita upload di YouTube nanti jenengan tidak menghabiskan banyak kuota. Seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga ini bisa membantu jenengan, setidaknya memberikan gambaran jenengan bagaimana cara memprioritaskan masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.